Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu karena sudah mau untuk hadir dalam sesi wawancara pada hari ini. Pertama-tama sekiranya Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri Ibu dulu dengan singkat, biar yang menonton video wawancara ini nanti bisa kenal Ibu dengan baik juga. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Bu Laila Al-Rasyidah. Saya salah satu guru matematika di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Terima kasih Ibu. Langsung kita mulai ke pertanyaan. Ya. Ibu kan sudah lumayan lama untuk mengajar di sini. Nah, kira-kira ada nggak beberapa permasalahan yang paling umum yang biasanya sering dialami oleh siswa dan siswi di Semangka ini yang sekiranya bisa mengakibatkan mereka bisa berselisih paham? Kalau menurut pengalaman saya, memang saya sudah lumayan lama ngajar di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ini. Beberapa permasalahan, sebenarnya permasalahan itu terjadi atau muncul itu pertamanya adalah karena kurangnya komunikasi. Contoh permasalahan yang terjadi karena kurang komunikasi itu misalnya dengan prinsip yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kalau kita siswa A dan siswa B itu tidak saling memahami antara kedua prinsipnya, pasti akan memicu permasalahan yang terjadi. Meskipun itu hanya sesuatu yang kecil, contoh misalnya hanya karena barang pribadinya yang notabene mungkin menurut kita itu bukan sesuatu hal yang harus dilindungi banget, tapi sementara seseorang itu menganggap bahwa barang itu tidak boleh dipakai oleh orang lain. Contoh saja, misal kita bawa minuman, ya. Minuman itu terkadang kalau di kalian anak-anak SMA kan sudah biasa berbagi ya. Nah, ketika si A yang punya minuman ini sudah habis nyeruput lah istilahnya minumannya, kemudian ada temannya yang lain tanpa permisi atau mungkin karena menganggap sudah ini ya, sudah akrab, langsung diseruput juga itu minumannya dari satu sedotan yang sama. Nah, bisa jadi karena tidak saling memahami prinsip, yang punya itu tidak mau kalau sudah dipakai dia terus dipakai orang lain. Nah, itu kan hal yang kecil tapi bisa memicu perselisihan. Namun itu akan terkurangi kalau kita bisa mengkomunikasikannya. Itu hal yang kecil. Mungkin bisa jadi juga yang namanya remaja yang biasanya terjadi. Para remaja itu sudah mulai ada rasa untuk saling menyukai lawan jenisnya. Terkadang teman dekat kita sesama jenis istilahnya itu bisa jadi punya target atau punya rasa yang sama dengan seorang perempuan atau sebaliknya. Nah, jika kita itu tidak mengkomunikasikannya, maka bisa jadi meskipun belum sama-sama jadian, tapi itu bisa memicu perselisihan juga. Dan saya kira permasalahan itu juga tak lepas dari komunikasi, gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahan yang terjadi di SMA itu bukan masalah yang besar sekali itu enggak, tapi hal-hal kecil. Dan itu terjadi biasanya karena kurang komunikasi atau keterbukaan, mungkin itu. Jadi mungkin karena ya dari awal prinsipnya berbeda ya? Iya, prinsipnya berbeda, tidak dikomunikasikan, akhirnya lebih sering memicu untuk perselisihan. Nah, kira-kira dari kasus yang sudah Ibu sampaikan dan contoh-contoh motifnya, kira-kira ada nggak kasus yang terjadi, dalam artian terjadi beneran di sana ini? Pernah sih, pernah. Contoh ini terkadang ya, cuman ya nggak sampai yang terjadi istilahnya secara fisik enggak. Contoh misal ketika yang main minuman tadi ya, seseorang itu yang punya sudah minum itu, terus ada orang lain yang minum. Kadang kamu itu enggak tahu ini sudah punya kok enggak minum, ada yang gitu. Tapi ada yang juga menyikapinya berbeda lagi. Lain kali kalau memang mau minum ini ya permisi dulu. Tapi ada juga mungkin
wis kadung diseruput ya sudah, akhirnya sedotannya dibuang yang lama diganti dengan yang baru. Jadi mungkin seperti itu. Terus kalau misalnya masalah itu tadi cewek misalnya, nah itu terkadang juga muncul perselisihan karena yaitu tadi, padahal belum tentu dua-duanya itu diterima oleh orang yang dimaksud. Saya kira yo memang terjadi, cuman nggak sampai yang fisik yang seperti apa enggak. Dan insya Allah kalau dikomunikasikan permasalahan itu bisa selesai dengan baik. Menurut Ibu ya, Ya. jika miskomunikasi ini terus berjalan antar pertemanan atau antar hubungan tiap orang, itu kira-kira bisa mengakibatkan apa dampak paling besar? Oke. Dampak yang paling besar jika permasalahan-permasalahan kecil itu tidak segera bisa diselesaikan, itu adalah nanti di bagaimana pembelajaran berlangsung di dalam sebuah kelas. Karena apa? Karena permasalahan antara dua orang itu kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi permasalahan umum. Ya mohon maaf, karena di SMA itu terkadang punya circle-circle. Nah, ketika dalam circle A ada satu anak yang punya masalah tadi, kemudian berkaitan dengan anak yang berada di circle B. Nah, biasanya dari permasalahan dua orang itu akhirnya jadi permasalahan circle. Akhirnya semakin bertambah besar kan yang membuat masalah. Nah itu nanti kalau dibiarkan akhirnya lama-lama jadi bisa satu sekolah tahu semua. Nah kalau itu tidak segera diatasi, akhirnya muncul permasalahan-permasalahan yang harusnya itu bisa diselesaikan dengan baik, karena banyak bumbu-bumbu yang masuk akhirnya bisa memunculkan permasalahan yang lebih besar. Dan pastinya nanti di dalam proses pembelajaran dan proses yang lainnya pun akan berpengaruh. Itu menurut saya. Ya. Nah, perselisihan yang biasanya terjadi ini, apakah cuma bersifat verbal? Apakah ada yang sampai fisik gitu? Menurut pengalaman saya di sini ya, yang saya pahami itu lebih kalau di lingkungan sekolah itu lebih ke verbal. Kalau di lingkungan sekolah, entah kalau di luar sekolah, karena kalau sudah di luar sekolah itu kan terkadang mereka lebih merasa punya ruang yang lebih besar. Aku kan bebas, ini kan bukan di lingkungan sekolah gitu. Artinya masih membatasi diri lah kalau di lingkungan sekolah. Namun ada sih beberapa kali saya mengamati karena permasalahan itu terus main tangan di sekolah juga ada, namun itu mereka lakukan sembunyi-sembunyi, jadi tidak terang-terangan langsung di depan umum. Jadi gimana caranya dia bisa melakukan itu namun sembunyi-sembunyi. Tapi bagaimanapun juga karena di lingkungan sekolah ya pastinya akan ketahuan, akan terciumlah apa yang terjadi seperti itu. Dan tentu sekolah akan menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Dicoba jangan sampai kita menghindari lah, jangan sampai permasalahan yang di dalam itu nanti dilanjutkan di luar sekolah. Karena bagaimanapun juga yang namanya anak remaja, apalagi usia SMA, itu usia-usia yang labil, masih egonya yang lebih tinggi dibandingkan mereka memikirkan akibat-akibat yang nanti terjadi ketika dia melakukan hal-hal yang di luar apa ya istilahnya batasan-batasan yang sudah kita sepakati. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Bisa dipersilakan untuk masuk ya. Jadi itu mungkin seputar yang bisa saya berikan.
Terkait wawancara yang ingin sampaikan ke saya sebagai narasumber mohon maaf barangkali dari apa yang saya sampaikan itu ada yang merasa kurang berkenan, namun semuanya itu tidak berniat menyinggung seseorang, tapi kita mengupayakan supaya permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah itu bisa terselesaikan dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan yang saya miliki. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan ini bisa mewakili apa yang kalian harapkan. Mohon maaf sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.